Dia menampar saya di hadapan keluarga dan pria yang dicintainya. Sebuah momen yang menghancurkan, tapi itu adalah pukulan terbaik yang pernah saya terima. Karena pukulan itu memvalidasi keputusan saya untuk mengambil hak asuh anak kami dan menghukumnya dengan cara yang paling menyakitkan. Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar, dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel ini, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Rio menyandarkan dahinya di kaca jendela ruang kerjanya, memandangi kota Jakarta yang tampak berkelip-kelip, serupa dengan kilau palsu di mata Vanya belakangan ini. Udara malam yang dingin terasa kontras dengan panas yang membara di ulu hatinya. Panas yang muncul dari campuran rasa curiga, kecewa, dan penolakan. Sudah 5 tahun pernikahan mereka berjalan, dihiasi dengan tawa renyah bintang anak perempuan kesayangan mereka yang kini berusia 4 tahun. Bintang adalah porosnya. Alasan mengapa Rio masih mempertahankan senyumnya di depan Vanya 5 tahun. Angka itu seharusnya terasa megah, penuh kebanggaan atas badai yang telah mereka lalui bersama. Tetapi kini, 5 tahun itu terasa seperti jebakan kaca. Indah dari luar, rapuh dan tajam di dalamnya. Rio mengingat masa-masa awal saat Vanya adalah segalanya. Ceria, ambisius, dan selalu mencari sentuhannya. Mereka membangun segalanya bersama, mulai dari sebuah apartemen studio kecil hingga rumah minimalis modern yang mereka tempati sekarang. Rio bekerja keras, memastikan Vanya bisa mengejar karirnya tanpa harus khawatir soal keuangan. Dia memberikan Vanya kebebasan, kepercayaan, dan yang paling utama, cinta yang utuh. Ironisnya, tampaknya kepercayaan itulah yang kini menjadi senjata makan tuan. Kecurigaan itu, ia akui, datang perlahan-lahan, seperti embun yang menyelimuti kaca. Awalnya tak terlihat, namun lama-lama menutup pandangan. Semuanya dimulai sekitar 6 bulan lalu. Vanya yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini mulai sering lembur. Awalnya alasannya profesional. Proyek besar, tekanan dari klien asing, target tahunan. Rio yang suportif, selalu mengiyakan dan bahkan membawakan makan malam ke kantornya. Namun, ada yang tak selaras dari sorot mata Vanya. "Aku sangat lelah, sayang," katanya suatu malam, menjauhkan diri dari pelukan Rio di tempat tidur. Gerakan itu kecil, hampir tak terasa, tetapi bagi Rio yang hafal setiap lekuk dan reaksi istrinya, gerakan itu adalah alarm keras. Vanya yang dulu tak bisa tidur tanpa lengan Rio sebagai bantal, kini memilih tidur membelakangi. Vanya yang dulu tak pernah lepas dari ponselnya hanya untuk mengirim emotikon aneh, kini menggenggam ponselnya seolah itu adalah brankas bank. Bahkan saat tidur, Rio pernah mencoba menyentuh ponsel itu secara tak sengaja, dan Vanya langsung terbangun. Wajahnya pucat pasi, matanya memancarkan ketakutan yang terlalu nyata. "Kenapa, sayang? Hanya ponsel?" tanya Rio saat itu. Mencoba menjaga nada suaranya tetap ringan, meskipun jantungnya sudah berdebar tak karuan. "Alarm, aku takut mati." "Rio, aku ada meeting pagi," jawab Vanya. Alasan yang sangat buruk mengingat Vanya tak pernah memasang alarm. Setelah itu, ponsel Vanya selalu dikunci, bahkan ketika diletakkan di meja makan. Jika Rio mendekat, Vanya akan segera membalikan layarnya. Rio bukanlah pria yang emosional atau impulsif. Ia adalah seorang perencana, seorang arsitek yang membangun hidupnya dengan perhitungan yang matang. Ia menolak mempercayai hal buruk tanpa bukti. Ia mencoba berdialog, memancing, mencari celah. "Aku dengar kantor kalian mau ada pelatihan di luar kota?" pancing Rio suatu pagi saat sarapan. Vanya, yang sedang fokus menyuapi Bintang, sedikit tersentak. "Oh, iya. Kenapa? Aku lihat kalender kerjamu kosong. Tidak ada keterangan," jawab Rio sambil menunjuk laptop Vanya yang terbuka. Vanya dengan cepat menutup laptop itu. "Itu mendadak, Rio. Belum final. Lagi pula, itu hanya seminar teknis. Bukan sesuatu yang perlu kamu tahu detailnya." Kata-kata itu, "bukan sesuatu yang perlu kamu tahu detailnya," terasa seperti dinding es yang baru saja dibangun di antara mereka. Dulu, Vanya akan menceritakan detail terkecil tentang pekerjaannya, termasuk gosip kantor yang tak penting. Kini, semua diselimuti kerahasiaan. Rio menghela napas panjang. Ia tahu, rasa dingin yang dirasakan di rumahnya ini bukanlah akibat AC yang rusak, melainkan karena ada bara api lain yang membakar hati istrinya. Ia memandangi foto pernikahan mereka yang terpasang besar di dinding. Wajah mereka berdua bersinar dengan janji yang tulus. "Apakah aku salah?" bisik Rio pada bayangan dirinya di jendela. "Apakah aku kurang?" Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui setiap langkahnya. Dia meningkatkan perhatiannya pada Vanya, membelikan hadiah tanpa alasan,
mengajaknya kencan mendadak. Reaksi Vanya selalu sama. Senyum yang dipaksakan, ucapan terima kasih yang terasa hampa, dan kemudian kembali pada ponselnya yang misterius. Satu-satunya cahaya di rumah itu adalah Bintang. Setiap kali Bintang memeluknya dan berkata, "Ayah, jangan pergi." Rio merasa dirinya punya alasan kuat untuk bertahan dan melawan kegelapan yang mulai merayap di rumah tangganya. Rio menutup matanya, mengambil keputusan pahit. Cukup sudah dengan teka-teki. Ia tidak akan mengonfrontasi Vanya dengan emosi. Ia akan mencari kebenaran. Sebersih mungkin, sejelas mungkin. Ia akan memperlakukan kasus ini seperti proyek arsitektur terbesarnya. Perencanaan sempurna, eksekusi tanpa celah, dan hasil yang tidak bisa diganggu-gugat. Ia akan mengumpulkan setiap kepingan bukti. Dan ketika waktunya tiba, di hari yang seharusnya menjadi perayaan cinta mereka, ia akan membongkar segalanya. Membiarkan kebohongan itu meledak di depan mata Vanya. Bukan karena ia ingin menyakiti, melainkan karena ia ingin memberikan keadilan pada 5 tahun hidupnya yang telah dicuri. Ini adalah permulaan dari perhitungan Rio. Rio adalah pria yang logis, dilatih untuk melihat pola dan anomali dalam struktur. Rasa curiga yang kini tumbuh liar di benaknya, mulai ia tata menjadi sebuah hipotesis yang harus diuji. Ia berhenti bergantung pada perasaan. Mulai hari itu, Rio menjadi seorang pengamat yang teliti, seorang detektif dalam rumahnya sendiri. Pola pertama yang ia amati adalah pengeluaran. Kartu kredit bersama mereka, yang dulunya didominasi oleh pembelian kebutuhan rumah tangga dan pakaian Vanya, kini mulai menunjukkan pengeluaran aneh. Rio melihat 2 kali pembayaran di kedai kopi butik yang letaknya jauh dari kantor Vanya. Dan anehnya, struk itu selalu memuat 2 jenis kopi premium, satu kesukaan Vanya. Satu kopi hitam tanpa gula, jenis kopi yang ia tahu Vanya benci. Rio menyimpan salinan struk-struk itu, menyembunyikannya di antara gambar-gambar teknis di ruang kerjanya. Lalu, ada masalah aroma. Vanya selalu menggunakan parfum yang sama sejak mereka menikah. Aroma floral ringan yang menjadi ciri khasnya. Namun, beberapa kali, terutama setelah Vanya pulang larut malam dengan alasan lembur yang melelahkan, Rio mencium aroma samar, maskulin, dan tajam. Seperti kayu cendana dan peculi. Aroma itu melekat di jaket yang dilemparkan Vanya ke sofa. Bahkan samar-samar tercium di setir mobilnya. Suatu sore, saat Vanya sedang memandikan Bintang, Rio mengambil kesempatan. Ia masuk ke mobil Vanya, pura-pura mencari charger yang tertinggal. Ia mengarahkan hidungnya ke sekitar jok pengemudi, mencari aroma asing itu. Benar saja, di bagian sandaran kepala, ada sisa aroma tajam itu. Kemudian, matanya tertuju pada konsol tengah. Di sana, terselip sebuah struk parkir dari sebuah hotel di kawasan bisnis, tertanggal 2 minggu yang lalu. Pada hari ketika Vanya mengatakan ia menginap di kantor karena proyek mendesak. Jantung Rio berdenyut nyeri, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Emosi akan mengaburkan penilaiannya. Rio mengambil foto struk itu, mengembalikannya ke tempat semula, dan kembali ke rumah dengan wajah datar. Ia mendengarkan tawa Vanya dan Bintang dari kamar mandi. Tawa yang dulu membuatnya bahagia kini terasa menusuk, seolah Vanya sedang menertawakan kebodohannya. Hipotesisnya berubah menjadi keyakinan yang dingin. Ini bukan lagi sekadar keraguan. Ini adalah pengkhianatan yang nyata, yang kini memiliki bukti fisik. Rio menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi ia juga berisiko kehilangan separuh hatinya, Bintang, jika ia tidak bertindak secara strategis. Dalam hukum, perselingkuhan jarang sekali cukup untuk mencabut hak asuh secara total, kecuali ada faktor lain yang lebih memberatkan. Rio membutuhkan faktor pemberat itu. Keputusan Rio selanjutnya sangat mengejutkan bagi Vanya. "Sayang," kata Rio saat makan malam. Suaranya terdengar hangat dan bersemangat. Sebuah sandiwara yang sempurna. "Aku sudah memikirkan tentang anniversary kita. Yangkel, itu angka besar. Aku sudah memesan catering kecil, dan aku ingin mengundang beberapa teman dekat dan tentu saja orang tua kita." Vanya terdiam, garpunya menggantung di udara. "Rio, kenapa mendadak? Aku pikir kita hanya akan makan malam berdua di luar. Aku bahkan punya jadwal kerja yang padat minggu itu. Aku sudah cek kalendermu. Itu malam minggu. Tidak ada alasan." Rio tersenyum. Senyum yang sama yang dulu meluluhkan Vanya, kini menjadi topeng yang sempurna. "Ini 5 tahun, Vanya. Aku ingin kita merayakannya. Aku ingin kita menunjukkan pada Bintang betapa kami mencintai ibunya." Vanya tampak gelisah. Rio bisa melihat gejolak di matanya. Vanya seolah sedang menghitung konsekuensi. Perayaan kecil berarti ia harus bersikap manis di depan semua orang, di depan keluarganya. Namun, Vanya tidak bisa menolak ide Rio untuk melibatkan Bintang dan orang tua mereka tanpa terlihat bersalah. "Baiklah, Rio," kata Vanya akhirnya.
dengan nada pasrah yang Rio tafsirkan sebagai kekalahan kecil. Tapi jangan terlalu heboh. Aku hanya bisa mengundang 1 atau 2 kolega kantor. Ada satu klien penting yang sangat membantu proyekku. Dia harus ada di sana sebagai formalitas. Rio menahan napasnya. Kolega, tentu saja. Siapa namanya? Vanya menghindari tatapannya. Namanya Dion. Dia kepala divisi baru. Dia sangat profesional. Rio mengangguk, menyunggingkan senyum lebar. Dion. Oke, aku akan menambahkan namanya ke daftar undangan. Pastikan dia datang, Vanya. Aku ingin semua orang yang berarti bagi kita hadir. Sejak saat itu, Rio beralih dari detektif menjadi dalang. Ia tahu, dengan memaksa Vanya mengadakan pesta formal dan mengundang sang selingkuhan ke rumahnya, ia telah menciptakan panggung yang sempurna. Ia tidak hanya ingin membongkar perselingkuhan itu, ia ingin membongkar karakter Vanya di depan semua orang yang mengenalnya. Rio ingin menciptakan titik balik yang dramatis. Momen di mana Vanya akan kehilangan kendali dan melakukan sesuatu yang akan menjadi senjata paling mematikan bagi Rio di pengadilan. Rio membutuhkan bukti kekejaman yang nyata, dan ia akan memastikan Dion ada di sana untuk menyaksikannya. Beberapa hari setelah Rio memaksakan pesta anniversary dan Vanya menyebut nama Dion, Rio mengambil langkah paling krusial. Ia menghubungi seorang detektif swasta yang direkomendasikan oleh seorang rekan kerjanya. Rio tidak bisa bergantung hanya pada struk dan aroma parfum. Ia membutuhkan bukti visual dan kronologis yang tak terbantahkan. Bukti yang diakui di mata hukum, terutama untuk kepentingan pertempuran hak asuh anak pertemuan Rio. Dengan detektif bernama Yanto, dilakukan di sebuah kedai kopi yang jauh dari kantor dan rumahnya. Rio menjelaskan situasinya dengan nada suara yang tenang, hampir klinis. Ia tidak menunjukkan emosi apapun, yang justru membuat Yanto merasa merinding. Saya tidak ingin sekadar bukti foto kencan, Pak Rio. Jelas Rio sambil menyerahkan detail mobil Vanya dan Dion, serta jadwal kantor mereka. Saya ingin bukti yang menunjukkan kedekatan emosional dan fisik mereka. Saya ingin tahu apa yang dibicarakan istri saya kepada pria itu. Dan yang paling penting, saya ingin tahu apakah perilaku Vanya ini membawa risiko moral terhadap anak saya. Bintang. Yanto, seorang pria parubaya dengan mata yang tajam, mengangguk. Tujuannya bukan hanya cerai, Pak. Ini tentang hak asuh. Kami akan fokus pada bukti yang menunjukkan ketidaklayakan sebagai orang tua. Setelah pertemuan itu, hari-hari Rio menjadi sebuah neraka kesabaran. Setiap pagi, ia menerima laporan singkat dari Yanto. Laporan itu adalah deskripsi singkat tentang kehidupan ganda istrinya, Vanya, yang pulang larut karena lembur, ternyata menghabiskan waktu di apartemen Dion, atau makan malam romantis di restoran mewah. Rio membaca setiap kata, tetapi ia tidak membiarkan rasa sakit menguasai. Rio memisahkan perasaannya dari akal sehatnya. Ini adalah data, dan data harus dianalisis. Puncak dari rasa sakit itu datang 3 hari sebelum perayaan. Yanto mengirimkan sebuah paket kecil berisi flash drive. Rio menunggu hingga tengah malam. Setelah Vanya tidur di kamar sebelah tentu saja, membelakanginya. Ia menyalakan laptopnya, memasang headset, dan membuka berkas video itu. Video pertama adalah rekaman dari kamera tersembunyi di mobil Vanya, di mana Vanya dan Dion sedang berbicara. Suara Vanya terdengar berbeda, lebih manja, lebih kekanak-kanakan. Nada yang sudah lama tidak ia dengar ditujukan kepadanya. Kapan kita bisa bebas, sayang? Aku lelah sandiwara ini. Tanya Vanya dalam video itu. Dion menjawab, sabar, Van. Rio itu pria baik. Melepaskannya akan sulit. Tapi setelah anniversary itu, kita punya alasan. Dia harus tahu posisinya. Rio menahan diri untuk tidak memukul meja. Vanya dan Dion bukan hanya berselingkuh. Mereka sedang merencanakan kehancuran Rio, menggunakan momen sakral anniversary sebagai batas akhir. Rio merasa mual. Itu bukan hanya pengkhianatan fisik. Itu adalah perencanaan yang kejam. Video kedua, yang paling menghancurkan, menunjukkan Vanya dan Dion di apartemen Dion. Rio mematikan suaranya, tidak sanggup mendengar tawa mereka. Yang paling menyakitkan adalah melihat Vanya terlihat lebih bahagia, lebih hidup, daripada yang ia lihat selama berbulan-bulan di rumah mereka. Setelah beberapa adegan intim, Vanya berbicara sambil memeluk Dion. Aku merindukan Bintang, Dion. Tapi aku juga butuh waktu untuk diriku sendiri. Rio terlalu posesif dengan jadwal anak, bisik Vanya, yang suaranya sempat terekam samar, mendengar Vanya merengek tentang Bintang kepada selingkuhannya. Seolah Bintang adalah beban, adalah pukulan telak bagi Rio. Posesif. Rio hanyalah seorang ayah yang memastikan anaknya mendapatkan tidur dan kasih sayang yang cukup. Ini membuktikan bahwa Vanya tidak hanya mengkhianati pernikahan, tetapi juga mulai meremehkan perannya sebagai ibu yang bertanggung jawab
Kemarahan Rio, yang selama ini hanya berupa dingin, kini membeku menjadi baja. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya duduk diam, memproses setiap detail. Rio menyadari bahwa balasan yang paling kejam bukanlah membalas Vanya dengan perselingkuhan. Balasan yang paling kejam adalah mengambil satu satania hal yang benar-benar berharga bagi Vanya, statusnya sebagai ibu Bintang, dan melarangnya bertemu anak itu selamanya. Itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Rio memindahkan semua bukti itu ke sebuah hard drive terenkripsi, menyimpannya di brankas. Ia menghapus semua jejak di laptopnya. Ia kembali menatap foto pernikahan di dinding. Senyumnya kini bukan lagi palsu, melainkan senyum puas dari seorang jenderal yang baru saja menyelesaikan rencana perang tanpa celah. Kau ingin drama, Vanya? Kau akan mendapatkan drama yang tak akan pernah kau lupakan. Di hari yang paling berarti bagi kita, bisik Rio. Lalu ia pergi ke kamar Bintang, memeluk putrinya yang tertidur pulas. Hanya untuk Bintang, ia harus menjadi kejam. Tepat 2 hari sebelum perayaan, rumah Rio dipenuhi aroma lili putih dan pioni merah muda. Dekorasi minimalis namun elegan telah dipasang. Rio memastikan semuanya tampak sempurna. Lilin, lighting yang hangat, dan meja makan panjang yang disiapkan untuk 20 tamu terdekat. Vanya terlihat sedikit lebih santai. Mungkin karena ia berpikir Rio benar-benar telah melupakan ketegangan mereka dan hanya ingin merayakan. Namun, Rio tahu Vanya juga sedang gelisah, karena sebentar lagi Dion akan melangkah masuk ke rumah mereka. Rio sendiri adalah tuan rumah yang sempurna. Ia tersenyum, berbicara dengan nada ceria kepada para catering, dan bahkan membantu Vanya memilih gaun. Rio memilihkan gaun malam berwarna merah marun untuk Vanya. Warna yang kontras dengan gaun putih yang Vanya kenakan di foto pernikahan mereka, seolah-olah Rio ingin menegaskan bahwa Vanya yang sekarang adalah versi yang berbeda, penuh gairah terlarang. Vanya tampak bingung dengan pilihan Rio, tetapi ia menurut. 1 jam sebelum tamu datang, orang tua Vanya tiba. Mereka adalah pasangan tua yang baik, sangat menyayangi Rio dan Bintang. Rio menyambut mereka dengan pelukan hangat yang membuat Vanya terlihat semakin tegang. Vanya cerita, "Kamu kerja keras sekali, Nak. Sampai-sampai kita jarang melihat kalian," kata ibu Vanya. Matanya penuh kekhawatiran. Vanya memang sedang sibuk, Bu. Tapi malam ini, dia adalah istri saya, bukan kepala divisi, jawab Rio dengan senyum, sambil melirik Vanya yang memucat. Rio sengaja menggunakan kata-kata yang menusuk, mengingatkan Vanya tentang perannya di depan keluarganya. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Itu adalah Dion. Rio menarik napas dalam, merapikan dasi kupu-kupu hitamnya. Ia membuka pintu dengan senyum lebar yang dipaksakan. Di hadapannya berdiri Dion, pria yang ia lihat di video perselingkuhan. Dion mengenakan setelan jas abu-abu, terlihat sleek dan membawa seikat mawar putih ironisnya. Bunga yang sama yang Rio berikan pada Vanya di kencan pertama mereka. "Dion, senang sekali Anda bisa hadir," kata Rio, suaranya dipenuhi keramahan yang palsu. Rio mengulurkan tangan. Saat berjabat tangan, Rio meremas tangan Dion sedikit lebih keras dari yang diperlukan, dan matanya mengunci mata Dion, menyampaikan pesan tanpa kata. "Aku tahu." Dion tampak terkejut, seolah dia tidak menyangka akan disambut langsung oleh Rio. Vanya bergegas mendekat, wajahnya dipenuhi keringat dingin yang tertutup makeup mahal. "Rio, ini Dion." "Dion, ini Rio, suamiku," kata Vanya. Suaranya sedikit gemetar. "Ah, Bapak Rio, selamat atas anniversary-nya yang kelima." Vanya banyak bercerita tentang kehebatan Bapak sebagai arsitek, kata Dion, mencoba bersikap sopan. "Tentu," potong Rio, tersenyum lebar. "Dan Vanya juga banyak bercerita tentang betapa berharganya Anda sebagai kolega. Sampai-sampai dia rela lembur hampir setiap malam demi memastikan proyek ini sukses. Silakan masuk, Dion. Anggap saja rumah sendiri." Vanya melirik Rio dengan tatapan memperingatkan, tetapi Rio hanya berkedip padanya, menyiratkan bahwa malam ini adalah malam perayaan, dan ia tidak akan merusak suasana. Namun, Vanya tahu, Rio sedang bermain api. Rio dengan sengaja menempatkan Dion di kursi yang berhadapan langsung dengannya. Di seberang meja, ia juga memastikan Dion duduk di sebelah kiri ibu Vanya. Rio ingin Dion merasa terperangkap, dikelilingi oleh keluarga yang ia coba hancurkan di tengah hiruk-pikuk obrolan ringan. Rio mengambil Bintang yang sedang bermain di ruang keluarga. Bintang yang cantik dengan pita merah muda. Rio memeluknya erat, lalu membawanya ke ruang makan, memperkenalkan Bintang kepada para tamu. "Nak, kenalan dulu. Ini Om Dion, teman kerja Mama," kata Rio kepada Bintang. Bintang, dengan polosnya, menjulurkan tangan kecilnya. "Om Dion,
Om suka sama Mama? Pertanyaan polos bintang itu mendarat seperti bom di ruang makan. Dion tersentak. Wajah Vanya benar-benar kehilangan warna. Ibu Vanya tersenyum canggung. Rio tertawa kecil yang terdengar sangat menyeramkan. Tentu saja Om Dion, seperti kolega yang baik lainnya, pasti sangat menghargai mamamu karena dia adalah istri dan ibu terbaik. Ya, kan, Dion? Dion hanya bisa mengangguk. Tenggorokannya tercekat. Rio membawa bintang kembali. Hatinya dipenuhi campuran kepuasan dan kesedihan. Ia telah mengukur situasi. Ia tahu bahwa Dion adalah titik lemah Vanya malam ini. Dan bintang adalah alasan Rio untuk bertindak tanpa belas kasihan. Rio telah menyiapkan panggung, memanaskan suasana, dan kini saatnya menunggu kue anniversary disajikan. Ia hanya perlu satu sentuhan kecil untuk menyalakan ledakan besar yang ia rencanakan. Pesta berjalan dengan lancar. Setidaknya di permukaan, Rio dan Vanya berperan sebagai pasangan suami istri yang romantis. Mereka saling bersulang. Vanya sesekali menyandarkan kepalanya di bahu Rio, dan Rio membalasnya dengan senyum yang terasa dingin di belakang tenggorokannya. Setiap sentuhan Vanya terasa seperti kotoran yang harus segera dicuci. Tetapi Rio terus bermain peran, memastikan semua tamu, terutama orang tua Vanya, merasa tenang. Dion di sisi lain tampak sangat tidak nyaman. Ia menghindari kontak mata dengan Vanya, hanya berbicara seperlunya, dan sesekali melirik jam tangannya. Rio sesekali mengajaknya berbicara, sengaja melontarkan pertanyaan yang menyinggung proyek kerja Vanya. Vanya bilang, dia harus sering sekali keluar kota untuk pitching klien akhir-akhir ini. Dion, benarkah itu sangat mendesak? Tanya Rio, sambil menyerahkan segelas sampanye kepada Dion. Dion mengambil gelas itu dengan tangan gemetar. Ya Pak Rio. Proyek ini memang menuntut fokus yang tinggi. Vanya sangat profesional. Profesional? Ya, ulang Rio dengan nada yang ambigu. Tentu saja, Vanya memang selalu mementingkan pekerjaannya. Terkadang, bahkan lebih dari keluarganya sendiri. Tapi, begitulah, kan? Pengorbanan untuk kesuksesan. Vanya, yang berdiri di seberang ruangan, bisa merasakan tatapan Rio. Ia tahu suaminya sedang memancing, mencoba merobek selaput tipis yang menutupi kebohongan mereka. Vanya bergegas menghampiri Rio, meraih lengan suaminya dengan cengkeraman yang agak terlalu kuat. Rio sayang, waktunya memotong kue. Semua sudah menunggu, bisik Vanya, mencoba mengalihkan perhatian. Rio tersenyum, lalu menyentuh tangan Vanya dan melepaskannya perlahan. Tentu sayang, tapi sebelum memotong kue, izinkan aku memberikan sedikit pidato. Pidato untuk 5 tahun keajaiban yang kita jalani. Aku sudah menyiapkan ini sejak lama. Vanya tampak cemas, tetapi ia tidak bisa menolak. Ia mengangguk kaku. Semua tamu berkumpul di sekitar meja bundar tempat kue anniversary 5 tingkat yang indah diletakkan. Bintang, yang sudah mengenakan piyama, dibawa kembali oleh pengasuhnya untuk menyaksikan pemotongan kue. Rio berdiri di depan semua orang, mengambil mikrofon nirkabel. Saudara-saudaraku, kolega, dan yang paling utama, bapak dan ibu mertuaku, Rio memulai. Suaranya pelan namun tegas, menarik perhatian semua orang. Malam ini, kita merayakan 5 tahun. 5 tahun yang telah mengajarkan saya arti kesetiaan, arti pengorbanan, dan arti kebenaran yang seringkali pahit. Vanya menatapnya dengan pandangan curiga. Dion yang berdiri di sudut, tiba-tiba terlihat seperti akan lari. Saya ingin berterima kasih kepada istri saya. Vanya, lanjut Rio, mengarahkan tatapannya lurus ke mata Vanya. Vanya adalah wanita luar biasa. Dia ambisius, cerdas, dan dia adalah ibu dari anak yang paling saya cintai. Selama 5 tahun ini, dia telah memberikan segalanya. Atau, setidaknya, dia telah memberikan sesuatu. Rio mengambil jeda, membiarkan ketegangan merayap di udara. Dia mengeluarkan sebuah remote control kecil dari saku jasnya. Saya ingin berbagi sebuah kenangan manis dengan Anda semua. Kenangan ini sangat berharga, dan saya ingin Vanya mendengarkannya bersama kita, kata Rio. Semua tamu, termasuk Vanya, mengira Rio akan memutar video romantis lama. Rio mengarahkan remote itu ke smart TV besar di ruang tamu. Rio menekan tombol play yang muncul di layar bukanlah foto pernikahan mereka, melainkan sebuah video pendek beresolusi tinggi. Video yang diambil beberapa jam lalu dari kamera tersembunyi yang ia pasang di meja kerjanya yang tersambung ke ruang pentri belakang. Video itu menunjukkan Vanya, sekitar 1 jam sebelum pesta, sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Suaranya sedikit meninggi. Tentu saja aku mengundangmu. Rio gila. Dia memaksa pesta ini. Aku harus memastikan kamu ada di sini agar dia tidak curiga kalau kita tidak berkomunikasi. Tunggu saja. Setelah anniversary ini, aku janji aku akan bicara dengannya. Aku akan menceraikannya.
Aku tidak tahan lagi dengan ayah yang terlalu protektif itu, kata Vanya dalam rekaman itu. Nada suaranya penuh jijik. Tentu saja, ini adalah rekaman palsu yang sudah Rio edit secara profesional dari potanggen-potanggen suara Vanya, sengaja untuk memprovokasi. Kalimat yang kejam tentang ayah yang terlalu protektif adalah sengaja ditujukan untuk membuat Vanya kehilangan kendali. Namun, wajah Vanya di layar tampak begitu nyata, dan suaranya terdengar meyakinkan bagi para tamu. Teriakan kaget terdengar dari beberapa tamu. Orang tua Vanya saling pandang dengan horor. Vanya sendiri terbelalak. Wajahnya yang tadinya tegang kini berubah menjadi panik total. Ia tahu apa yang dipertaruhkan. Ia tahu Rio telah mengaturnya. Vanya tidak peduli dengan Dion lagi. Ia hanya peduli pada kehancuran reputasinya. Rio, matikan itu tidak benar, teriak Vanya, melempar gelas sampahnya kosongnya ke lantai, memecahkan keheningan. Rio masih di depan mikrofon, tersenyum sinis. Tidak benar sayang, kalau begitu, ini yang asli. Rio menekan tombol lain. Kali ini yang muncul adalah foto-foto yang dikirim oleh Yanto. Vanya dan Dion sedang berciuman di lobi hotel. Vanya memeluk Dion di apartemennya, dan yang paling parah, screenshot chat Vanya yang berbunyi, "Aku harap Rio cepat setuju cerai. Aku sudah muak dengan drama ayah anak mereka." Vanya tidak bisa menahan rasa malu, kemarahan, dan keputusasaan yang meluap. Ia merasa seluruh hidupnya, seluruh sandiwara yang ia pertahankan, hancur di depan mata orang tuanya, kerabatnya, dan di depan pria yang ia cintai, Dion. Ia melihat Rio berdiri di sana, tenang, dengan senyum kemenangan di bibirnya. Dalam kepanikan yang membutakan, Vanya melihat remote di tangan Rio, satu-satunya benda yang bisa menghentikan kehancuran ini. "Kau gila, Rio! Kau merusak segalanya!" teriak Vanya. Ia melompat ke depan, menerjang Rio dalam usahanya untuk merebut remote itu. Tangan Vanya terangkat dan dengan kekuatan penuh ia memukul wajah Rio dengan punggung tangannya. Suara tamparan itu keras, memecahkan keheningan ruangan. Rio terhuyung mundur, tangannya secara dramatis terlepas dari mikrofon. Ia tidak berteriak, tetapi ia menjatuhkan dirinya ke lutut, membiarkan dirinya terlihat seperti korban yang hancur. Para tamu, termasuk orang tua Vanya, berteriak kaget. Bintang, yang melihat ayahnya jatuh dan ibunya terlihat seperti monster, mulai menangis keras. Dion terperangah di sudut, tidak tahu harus berbuat apa. Rio telah mendapatkan bukti yang ia butuhkan. Suara tamparan itu menggema, diikuti oleh bunyi mikrofon yang jatuh ke lantai, dan tangisan Bintang yang memecah keheningan yang mematikan. Rio merasakan sensasi panas di pipinya, tetapi rasa sakit fisiknya tidak sebanding dengan kepuasan dingin yang menjalar di hatinya. Pukulan Vanya, yang impulsif dan penuh kepanikan, adalah hadiah termahal yang bisa ia berikan kepada Rio. Rio telah menciptakan monster, dan kini monster itu telah menunjukkan wujudnya di depan umum. Rio tetap berlutut selama beberapa detik, menundukkan kepalanya, seolah-olah ia adalah pria yang telah dipatahkan. Ini adalah seni drama yang sempurna. Vanya, yang baru saja menyadari apa yang telah ia lakukan, berdiri membeku. Tangannya gemetar, matanya dipenuhi ketakutan dan penyesalan yang terlambat. "Rio, aku tidak sengaja," Vanya berbisik, mencoba mendekat. Rio mengangkat tangannya, gerakan sederhana yang menghentikan langkah Vanya. Rio perlahan bangkit, menatap lurus ke mata Vanya. Matanya dingin seperti es di puncak Everest. Ia meraih mikrofon yang tergeletak di lantai, lalu menyalakannya kembali. Tidak sengaja, suara Rio di mikrofon terdengar tenang, berbahaya, dan membawa resonansi yang menakutkan ke seluruh ruangan. 5 tahun pernikahan, 1 anak yang berharga, rencana pengkhianatan selama 6 bulan, dan sekarang, kekerasan di depan anak kita sendiri. Apakah semua itu tidak sengaja, Vanya? Rio menoleh ke arah orang tuanya Vanya, yang tampak benar-benar hancur. "Bapak, Ibu, maafkan saya. Saya sangat menghormati Anda berdua. Saya mengundang Anda agar Anda tahu bahwa putri Anda bukan hanya seorang istri yang selingkuh, tetapi juga seorang wanita yang rela menggunakan kekerasan di depan umum, di hari yang seharusnya menjadi perayaan. Ini adalah wajah asli putri Anda." Air mata mulai mengalir di pipi Ibu Vanya. Ayah Vanya hanya bisa menggelengkan kepala. Tangannya menutup wajah. Rio kemudian mengalihkan pandangannya ke Dion, yang berdiri ketakutan. "Dan Anda, Dion, Anda tahu benar. Perselingkuhan ini terjadi di mobil yang saya berikan. Di waktu yang seharusnya Vanya habiskan dengan anak kami. Dengan uang yang saya hasilkan, Anda telah merusak sebuah keluarga. Saya tidak akan menuntut Anda secara hukum. Tetapi saya pastikan, nama dan karier Anda akan menjadi sejarah di perusahaan ini. Pergi. Sekarang.
Sebelum saya panggil polisi untuk tindakan provokasi yang Anda lakukan, Dion, yang ketakutannya lebih besar daripada arogansinya, dengan cepat mengambil jasnya dan lari keluar dari rumah tanpa sepatah kata pun, meninggalkan Vanya sendirian. Rio kembali menatap Vanya, yang kini mulai menangis histeris. Ia menekan tombol remote untuk menghentikan gambar-gambar di layar, tetapi dampaknya sudah tercipta. Malam ini, di depan semua saksi ini, kata Rio, suaranya naik sedikit. Kini penuh otoritas mutlak. Saya, Rio Andika, menceraikan Vanya Anggraini. Talak 3. Tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi mediasi. Dan sejak detik ini Vanya, kamu tidak memiliki hak apapun atas Bintang. Kata-kata Rio mendarat seperti palu godam. Vanya terhuyung, seolah-olah seluruh kekuatannya telah ditarik keluar dari tubuhnya. Kamu tidak bisa melakukan itu. Hak asuh, Rio, dia anakku, teriak Vanya, suaranya serak. Rio tersenyum kejam, senyum pertamanya yang jujur malam itu. Bintang adalah anak dari seorang ayah yang tidak pernah memukul, yang tidak pernah berkhianat, dan yang tidak pernah membuat anaknya menangis ketakutan di tengah malam. Kamu baru saja memberikan aku bukti fisik di depan 15 saksi, dan di depan kamera tersembunyi. Kekerasan dalam rumah tangga. Itu sudah cukup, Vanya. Besok pagi, aku akan mengajukan laporan polisi, melampirkan rekaman video KDRT, MU, dan mencabut seluruh hak asuhmu. Ini adalah akhir dari permainanmu. Kamu sudah kehilangan semuanya. Rio berjalan menuju Bintang yang masih menangis di pelukan pengasuhnya. Ia mengambil putrinya, memeluknya erat, dan Bintang langsung memeluk lehernya. Rio berbalik menghadap Vanya, yang kini hanya berdiri diam, wajahnya penuh air mata dan makeup yang luntur. Dan ini adalah balasan yang lebih kejam, bisik Rio. Suaranya hanya bisa didengar oleh Vanya. Aku tidak akan hanya menceraikanmu. Aku akan memastikan kamu tidak akan pernah lagi melihat Bintang. Tidak foto, tidak kunjungan, tidak surat. Kamu tidak akan pernah tahu di mana kami berada. Sumber hidup. Kekacauan di ruang makan perlahan-lahan mereda. Tetapi ketegangan yang ditinggalkan jauh lebih buruk daripada suara pecahnya piring. Para tamu, termasuk orang tua Vanya, segera meninggalkan rumah itu. Berbisik-bisik, wajah mereka menunjukkan rasa jijik dan kasihan yang terbagi antara Rio dan Vanya. Rio membiarkan mereka pergi. Ia tidak membutuhkan simpati. Ia hanya membutuhkan mereka sebagai saksi. Setelah semua orang pergi, Rio memanggil pengasuh Bintang dan memintanya membawa Bintang ke kamar, menguncinya, dan memastikan anak itu tidak mendengar apapun lagi. Rio kembali ke ruang tamu, kini hanya berdua dengan Vanya, yang duduk di lantai di samping kue anniversary yang belum terpotong. Tangannya memegangi pipinya. Kau sudah merencanakannya? Vanya berbisik, suaranya hampa. Ia akhirnya mengerti bahwa kedinginan Rio selama 6 bulan terakhir bukanlah karena kemarahan yang mendidih, melainkan karena perhitungan yang matang. Setiap detail, jawab Rio, berdiri tegak, memancarkan aura superioritas yang kejam. Sejak aku mencium parfumnya di setir mobil, aku tidak hanya berencana untuk bercerai, Vanya. Aku berencana untuk melindungi Bintang dari ketidakstabilan dan kebohonganmu. Vanya mencoba bangkit. Kini air matanya berganti menjadi kemarahan yang putus asa. Kau tidak punya hak untuk mencabut hak asuh. Aku ibunya. Hakim tidak akan membiarkanmu. Tentu saja aku bisa. Potong Rio, melangkah ke meja di mana ponselnya berada. Rio menyalakan kembali video yang sama. Tetapi kali ini, ia memutarnya dalam gerakan lambat. Fokus pada saat tangan Vanya mendarat di wajahnya. Bukti KDRT. Di mata hukum, seorang ibu yang menunjukkan kekerasan di depan anaknya dinilai memiliki kecenderungan temperamen yang berbahaya. Apalagi ini di depan umum. Aku sudah menghubungi pengacara terbaik. Mereka akan mengajukan laporan KDRT besok pagi. Dengan semua rekaman ini, dan kesaksian dari orang tuamu sendiri. Kau menganggap Bintang sebagai beban, Vanya. Aku akan memastikan kamu tidak perlu lagi menanggung beban itu. Vanya menggeleng, mencoba memohon. Rio, aku minta maaf. Aku hanya panik. Aku tidak bermaksud memukulmu. Aku tidak bermaksud bilang Bintang beban. Aku frustrasi. Frustrasi? Rio tertawa kecil. Frustrasi karena sandiwara kita, sandiwara yang kamu ciptakan sendiri. Aku memberikanmu rumah, kemewahan, anak yang sempurna, dan kebebasan. Balasanmu adalah pengkhianatan di balik punggungku dan pukulan di depan wajahku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dan Bintang juga tidak akan. Dia melihat ayahnya dipukul oleh ibunya. Rio mengeluarkan surat yang sudah ia siapkan. Sebuah surat perjanjian pranikah yang mereka tanda tangani, yang mencakup klausul perselingkuhan dan kekerasan yang ketat. Rio adalah seorang arsitek yang detail. Ia merencanakan masa depan mereka, bahkan kegagalan mereka. Kamu harus meninggalkan rumah ini malam ini juga, kata Rio, nadanya mutlak.
Aku sudah menyiapkan tasmu, ada di depan. Semua rekening bankmu yang terpisah, mobil, dan semua aset yang terdaftar atas namamu, itu milikmu. Aku tidak akan mengambil apapun. Tapi rumah ini dan bintang adalah milikku. Vanya meraih lengan Rio, tetapi Rio menariknya dengan kasar. Rio, jangan. Kita bisa bicara, kita bisa mediasi. Aku rela menyerahkan Dion. Aku rela. Sudah terlambat? Potong Rio. Kamu seharusnya memikirkan ini sebelum kamu memilih Dion di atas meja makan ini. Pilihanmu sudah dibuat, Vanya, dan konsekuensinya adalah kamu tidak akan pernah lagi melihat bintang. Ini adalah janji terkejamku, dan aku akan menepatinya. Vanya menangis. Kali ini tangisan yang menyakitkan, tangisan kehilangan yang nyata. Rio tidak bergeming. Ia hanya menunjuk ke pintu. Pergi. Malam ini, jika besok pagi kamu masih di sini, aku akan menelepon polisi dan melaporkanmu sebagai penyusup dan pelaku KDRT. Vanya akhirnya menyerah. Dengan langkah lunglai, ia mengambil koper kecil di depan pintu, dan tanpa menoleh ke belakang, ia keluar dari rumah, meninggalkan cincin anniversary mereka di lantai, di samping rema-rema kue yang berlumuran darah kering di pipi Rio. Rio menyaksikan pintu tertutup. Ia tidak merasa lega, ia hanya merasakan ketenangan yang dingin. Rencana fase pertama telah selesai. Hari-hari setelah pesta anniversary yang brutal itu terasa seperti transisi yang dingin. Rio menjalankan rencananya dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu 48 jam, ia telah mengajukan gugatan cerai dengan tuntutan hak asuh tunggal, disertai laporan polisi atas KDRT, dan melampirkan seluruh bukti video, foto, dan kesaksian tertulis dari semua tamu. Rio tidak memberi Vanya waktu untuk bernapas. Ia langsung memutus semua jalur komunikasi, mengganti nomor teleponnya, dan mengisolasi bintang sepenuhnya dari lingkungan yang terhubung dengan Vanya. Ia meminta pengacara terbaiknya, Ibu Wulan, untuk bersikap sekejam mungkin dalam persidangan. Vanya, yang didampingi oleh pengacara yang jauh lebih inferior, mencoba melawan. Taktik Vanya adalah menuduh Rio manipulatif, paranoid, dan menggunakan bintang sebagai alat balas dendam. Klien saya adalah seorang ibu yang tertekan. Tindakan kekerasan itu adalah reaksi sesaat akibat provokasi emosional di depan umum yang direkayasa oleh Tuan Rio. Argumen pengacara Vanya dalam sidang pertama mencoba mereduksi insiden pemukulan itu menjadi pembelaan diri emosional. Ibu Wulan, pengacara Rio, menyerang balik dengan brutal. Provokasi emosional, Yang Mulia. Tuan Rio hanya menunjukkan bukti pengkhianatan. Nyonya Vanya alih-alih menyesal, bereaksi dengan kekerasan fisik di depan anak kecil. Kami memiliki kesaksian dari orang tua Nyonya Vanya sendiri yang mendukung bahwa Nyonya Vanya kehilangan kendali diri. Ibu Wulan kemudian menunjukkan semua bukti perselingkuhan, terutama screenshot chat Vanya yang meremehkan peran bintang. Tujuan kami bukan hanya untuk membuktikan perselingkuhan. Yang Mulia, kami ingin membuktikan pola ketidakstabilan emosional dan moral Nyonya Vanya yang dapat membahayakan psikologis bintang. Tegas Ibu Wulan, seorang ibu yang memilih selingkuhan dan meremehkan tanggung jawabnya. Sebagai orang tua tidak layak mendapatkan hak asuh. Bahkan, kunjungan Rio duduk diam di kursi saksi, mempertahankan wajahnya yang tenang dan sedikit sedih. Seolah-olah ia adalah korban yang hanya mencari perlindungan untuk anaknya. Ia menceritakan setiap detail dari perubahan sikap Vanya rusa, sakitnya, dan bagaimana ia menemukan aroma parfum asing di mobil. Rio tampak jujur, tulus, dan terhina. Vanya, di sisi lain, tampak tegang dan histeris saat bersaksi, yang justru memperkuat argumen Rio tentang ketidakstabilan emosional. Ia terus-menerus memohon, alih-alih memberikan kesaksian yang koheren. Saya hanya ingin melihat bintang. Rio, jangan pisahkan saya dari bintang, teriak Vanya suatu kali di ruang sidang, yang menyebabkan hakim terpaksa menunda sidang untuk menenangkan situasi. Rio memanfaatkan momen ini. Ia tahu bintang adalah satu-satunya kelemahan Vanya, dan ia akan menggunakan kelemahan itu sebagai senjata terkuatnya. Rio mengajukan permintaan tegas kepada hakim. Hak asuh tunggal penuh, dan larangan mutlak terhadap Vanya untuk melakukan kontak, mengunjungi, atau bahkan mendekati bintang. Tuan Rio, bukankah larangan total terlalu kejam? Anak butuh kedua orang tuanya, tanya hakim, mencoba mencari solusi mediasi. Rio menoleh ke hakim, matanya berkaca-kaca akting yang sempurna. Yang Mulia, saya setuju. Tapi bagaimana saya bisa mempercayakan anak saya kepada seseorang yang rela memukul saya pasangannya di depan umum, hanya karena rencananya terbongkar? Seseorang yang memilih pria lain di atas putrinya sendiri dan menganggap putrinya sebagai drama? Jika Vanya tidak bisa menghargai pernikahan, bagaimana dia bisa menghargai hak asuh? Saya tidak bertindak kejam, Yang Mulia.
Saya bertindak sebagai pelindung Bintang dari sumber bahaya. Bukti yang kuat, kesaksian Rio yang meyakinkan, dan tingkah Vanya yang emosional di ruang sidang membuat hakim tidak memiliki pilihan lain. Setelah proses yang cepat dan brutal, hakim membacakan putusan, perceraian dikabulkan. Hak asuh tunggal diberikan sepenuhnya kepada Rio, dan hakim menyetujui larangan kontak yang diajukan oleh Rio. Meskipun dengan masa percobaan dan pengecualian, jika Vanya menunjukkan rehabilitasi psikologis yang signifikan, sebuah syarat yang Rio tahu akan sulit dipenuhi Vanya. Rio telah menang. Ia mendapatkan keadilan yang ia inginkan, dan yang lebih penting, ia telah mendapatkan legalitas untuk melaksanakan balas dendam terkejamnya. Kekalahan di pengadilan menghancurkan Vanya lebih dari sekadar kehilangan pernikahan. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan Bintang selamanya. Dan itu adalah hukuman yang jauh lebih kejam daripada yang bisa Rio berikan secara finansial. Vanya kini sendirian dan tidak lagi memiliki pekerjaan karena aibnya menyebar. Mencoba memohon belas kasihan, ia mengirimkan surat, menelepon rumah Rio berkali-kali sebelum Rio mengganti nomor, dan bahkan datang ke kantor Rio, memohon untuk melihat Bintang. Hanya sedetik. Rio, kumohon, biarkan aku lihat Bintang sebentar saja. Aku tahu aku salah, tapi Bintang tidak salah. Aku ibu. Vanya menangis di lobi kantor Rio. Rio turun ke lobi, tetapi ia tidak menunjukkan emosi apapun. Rio sudah kebal. Bintang sudah tahu ibunya pergi, Vanya, kata Rio, suaranya pelan dan dingin, tetapi penuh ancaman. Dia mengira kamu sedang lembur yang sangat lama, dan aku akan membiarkannya berpikir seperti itu selamanya, jika itu yang diperlukan. Kau tidak punya hati. Kau melarangku bertemu anakku sendiri. Balasanmu terlalu kejam, seru Vanya. Aku punya hati, Vanya. Hatiku sekarang sepenuhnya milik Bintang. Dan ya, balasan ini kejam, tapi kamu yang memulainya. Kamu yang memukulku, Vanya. Kamu yang merusak janji. Kamu yang membuat Bintang menangis. Rio mengeluarkan sebuah dokumen baru dari tasnya. Ini adalah perjanjian yang dirancang pengacaraku. Perjanjian ini menyatakan bahwa untuk menghindari tuntutan hukum lebih lanjut atas kerugian mental dan emosional yang kuderita, dan untuk mengakhiri perselisihan ini, kamu harus menyetujui beberapa klausul. Vanya, yang putus asa, mengambil dokumen itu. Klausul-klausul itu sungguh kejam. Pelepasan hak kunjungan mutlak. Vanya melepaskan semua haknya untuk mengunjungi, berkomunikasi, atau menerima informasi tentang Bintang, baik langsung maupun tidak langsung. Klausul jarak, Vanya dilarang tinggal di radius 50 km dari alamat tempat tinggal Rio dan Bintang. Klausul non-disclosure, Vanya dilarang menceritakan kepada siapapun tentang pertempuran hak asuh, atau insiden pemukulan di anniversary. Hukuman pelanggaran klausul manapun akan mengakibatkan Rio mengajukan tuntutan sipil senilai 10 kali lipat dari nilai aset Vanya. Vanya membaca setiap baris. Air mata membasahi kertas itu. Rio memaksanya menandatangani pengakuan tertulis bahwa ia telah melakukan KDRT dan perselingkuhan yang membuat hak asuhnya hilang secara moral dan hukum. Vanya tidak punya pilihan. Jika ia melawan, Rio akan menyeretnya ke pengadilan lagi dan menghancurkan semua yang tersisa. Vanya menandatangani dokumen itu dengan tangan gemetar. Setelah Vanya menandatangani, Rio melaksanakan fase terakhir dari balas dendam kejamnya. Rio segera menjual rumah mereka, rumah yang penuh kenangan palsu, dan membeli sebuah properti baru di kota lain, ribuan kilometer jauhnya, di mana Bintang bisa memulai hidup baru tanpa beang-beang masa lalu. Ia memastikan Bintang terdaftar di sekolah baru dengan alamat yang dirahasiakan. Rio memutus semua jembatan yang menghubungkannya dengan Vanya, bahkan kepada orang tua Vanya. Bagi Vanya, ini adalah hukuman mati sosial dan emosional. Ia tidak hanya kehilangan suami dan kehormatan, tetapi ia juga kehilangan alasan untuk hidupnya. Bintang, balasan Rio bukanlah tentang uang atau harta. Itu tentang memutus ikatan yang paling suci dan tidak tergantikan. Rio membiarkan Vanya hidup, tetapi memaksanya hidup dalam penyesalan abadi. Mengetahui bahwa ia tidak akan pernah lagi mendengar tawa putrinya sendiri. Rio tahu ia dicap kejam oleh beberapa orang, bahkan oleh orang tua Vanya. Tapi ia tidak peduli. Kejahatan yang ia lakukan adalah sebuah benteng, sebuah dinding tinggi yang ia bangun dengan cermat untuk melindungi putri kecilnya dari seorang ibu yang terbukti tidak layak. 5 tahun berlalu. Rio sekarang berusia awal 40-an. Rambutnya mungkin sedikit beruban, tetapi tatapannya tampak lebih damai dan tenang. Ia telah meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta dan membangun kembali kariernya di kota yang lebih tenang. Ia bekerja dari rumah sebagian besar waktu, memastikan ia selalu ada di sana saat Bintang pulang sekolah.
Bintang kini berusia 9 tahun. Ia tumbuh menjadi gadis yang cerdas, ceria, dan sangat menyayangi ayahnya. Bintang adalah alasan Rio bangun setiap pagi. Bukti bahwa pengorbanan dan kekejaman yang ia lakukan 5 tahun lalu adalah keputusan yang benar. Bintang hanya memiliki ingatan yang samar tentang ibunya. Ingatan yang perlahan lehen Rio bantu kaburkan. Dalam kisah Rio, ibunya adalah seorang wanita baik yang harus pergi jauh karena sebuah pekerjaan yang sangat penting. Rio melindunginya dari kebenaran yang kejam. Suatu sore, saat Rio sedang membersihkan gudang di rumah barunya, ia menemukan sebuah kotak lama. Di dalamnya, terselip sebuah amplop yang sudah lusuh. Amplop itu dikirim setahun yang lalu. Dialamatkan kepada anakku, Bintang, dan pengirimnya adalah Vanya. Rio tahu, menurut perjanjian, ia seharusnya tidak membuka atau menerima surat apapun dari Vanya. Tetapi ia tetap membuka amplop itu. Isinya adalah surat tangan, ditulis di atas kertas yang murah, bukan kertas berlogo perusahaan mewah yang biasa Vanya gunakan. Rio, aku tahu aku melanggar janji dengan menulis ini, tapi aku mohon, jangan buang surat ini. 5 tahun tanpanya terasa seperti neraka yang panjang. Aku tahu aku pantas mendapatkannya. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri atas pukulan itu, atas perselingkuhan itu, dan atas pilihan bodoh yang kubuat. Aku tidak meminta untuk bertemu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sekarang bekerja di sebuah yayasan nirlaba. Aku mencoba menjadi orang yang lebih baik. Aku hanya ingin tahu, apakah Bintang bahagia? Apakah dia sehat? Aku melihat fotonya yang diambil pengasuh di media sosial, dan wajahnya sangat mirip kamu. Itu adalah satu Satania, hal yang membuatku bertahan hidup. Tolong Rio, hanya satu kata balasan. Apakah dia bahagia? Aku tidak akan menghubungimu lagi setelah ini. Aku hanya ingin sedikit belas kasihan, Vanya. Rio membaca surat itu 2 kali. Ia melihat penyesalan Vanya yang nyata. Penyesalan yang baru muncul setelah ia kehilangan Bintang. Rio menyadari, balasan terkejamnya telah berhasil. Vanya telah kehilangan segalanya dan kini hidup dalam bayang-bayang penyesalan abadi. Rio kemudian menatap ke halaman belakang, di mana Bintang sedang tertawa bermain ayunan. Ia melihat kebahagiaan murni di mata putrinya. Rio meremas surat Vanya di tangannya, hingga kertas itu menjadi gumpalan kusut. Ia tidak akan pernah membalasnya. Ia tidak akan pernah memberikan Vanya harapan. Belas kasihan sekecil apapun hanya akan membuka celah yang mungkin akan membuat Bintang kembali terluka. Rio tahu, di mata dunia, ia mungkin tampak kejam dan tak berperasaan. Tetapi di mata Bintang, ia adalah pahlawan yang telah menyelamatkannya dari kehancuran. Rio berjalan ke tempat sampah, membuang gumpalan surat itu. Dia bahagia. Vanya, bisik Rio. Bukan kepada Vanya, tetapi kepada angin malam yang berembus pelan. Dan aku akan memastikan kebahagiaannya tetap seperti ini, jauh darimu. Itu adalah harga terakhir yang harus kamu bayar atas pengkhianatanmu. Ia masuk ke dalam, memeluk Bintang, dan menatap jauh ke jendela. 5 tahun lalu, ia membalas pukulan fisik Vanya dengan pukulan emosional yang kejam. Dan 5 tahun kemudian, ia tahu, keputusannya adalah bukti cinta sejati yang mutlak dari seorang ayah. Rio telah melindungi segalanya. Dan untuk itu, ia tidak akan pernah menyesal.